Halo semuanya. Halo. Halo semuanya. Halo, hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Velia Kailala Faiza. Kenalkan, nama saya Anindya Puspita Sari. Perkenalkan, nama saya Gafri Manuel Bultom. Aku Cempaka Sitesa Minabi Putri. Aku Gisha Shakila Rasika. Di sini aku akan menjelaskan penjelasan tentang e-court. Saya akan menyebutkan dasar-dasar hukum e-court. Saya akan menjelaskan tentang apa saja layanan-layanan dan fitur-fitur yang terdapat di e-court. Aku akan menjelaskan tata cara pendaftaran dan pembayaran e-court. Aku akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan e-court. E-court adalah sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online, dan persidangan secara online dengan mengirim dokumen persidangan. Dasar-dasar hukum e-court. Yang pertama, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang administrasi perkara di pengadilan secara elektronik. 2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 122 /KM/SK/7/2018 tentang pedoman tata kelola pengguna terdaftar sistem informasi pengadilan. Yang ketiga, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Yang keempat, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129 /KMA/SK/8/2019 tentang petunjuk teknis administrasi secara perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja layanan-layanan dan fitur-fitur yang terdapat di e-court. Yang pertama yaitu ada e-filing atau pendaftaran perkara online di pengadilan. Pendaftaran perkara online dilakukan setelah terdaftar sebagai pengguna terdaftar dengan memilih pengadilan negeri, pengadilan agama, atau pengadilan tun yang sudah aktif melakukan pelayanan e-court. Semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi e-court Mahkamah Agung. Yang kedua, ada e-payment atau pembayaran panjar biaya perkara online. Pembayaran panjar biaya perkara melalui virtual account nomor pembayaran sebagai bentuk kerja sama dengan Mahkamah Agung dengan bank pemerintah. Selanjutnya ada e-summons atau pemanggilan pihak secara online. Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak, serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court. Selanjutnya ada e-litigation atau persidangan secara online. Aplikasi yang mendukung dalam hal persidangan secara elektronik atau online sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik. Selanjutnya ada ISKUM atau taksiran panjar biaya. Dengan melakukan pendaftaran perkara online melalui e-court, pendaftar akan secara otomatis mendapatkan taksiran panjar biaya atau ISKUM dan nomor pembayaran atau virtual account yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik atau multi-channel yang tersedia. Selanjutnya ada e-salinan atau salinan putusan secara elektronik. Aplikasi memuat informasi putusan yaitu tanggal putusan, amar putusan, tanggal minutasi, dan salinan putusan elektronik dapat diunduh melalui aplikasi ini. Yang terakhir yaitu ada e-sign atau tanda tangan elektronik, yaitu aplikasi yang mendukung penandatanganan berkas salinan putusan secara elektronik. Itulah fitur-fitur yang terdapat di e-court. Aku akan menjelaskan tata cara pendaftaran dan pembayaran e-court. Tata cara pendaftaran. Yang pertama, kunjungi website e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, pilih pengadilan tujuan pendaftaran perkara. Yang ketiga, pengguna terdaftar mendapatkan nomor registrasi pendaftaran perkara. Yang keempat, unggah dokumen surat kuasa yang telah bermaterai. Yang kelima, mengisi identitas para pihak. Yang keenam, unggah berkas perkara. Yang ketujuh, data para pihak sudah terekam dan lanjut ke proses pembayaran panjar perkara. Tata cara pembayaran. Yang pertama, sudah mendaftarkan para pihak secara online. Yang kedua, pratinjau biaya perkara.
Yang ketiga, surat kuasa untuk membayar elektronik. Yang keempat, mendapat rekening virtual dari bank. Yang kelima, mendapat notifikasi rekening virtual melalui surat elektronik. Yang keenam, panjar perkara sesuai nominal. Yang ketujuh, jangka waktu pembayaran yang diberikan 1 kali 24 jam. Aku akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan e-court. Untuk kelebihan, yang pertama menghemat tenaga, sehingga para penggugat maupun tergugat tidak perlu mengantri untuk menjalani sidang. Yang kedua, biaya e-court jauh lebih murah jika dibandingkan dengan persidangan konvensional. Yang ketiga, e-court dapat menyelesaikan banyak kasus dalam waktu yang bersamaan, sehingga e-court ini sangat efisien dalam waktu. Yang keempat, dapat menjadikan pengadilan semakin transparan, efektif, dan efisien. Yang kelima, mencegah adanya pungutan liar. Dan yang terakhir, pengarsipan data secara baik. Data-data yang telah diupload di aplikasi e-court akan tersimpan rapi di server milik Mahkamah Agung. Selanjutnya, kita akan membahas kekurangan e-court. Untuk kekurangan yang pertama, e-court itu berbasis online. Jadi, jika dalam satu wilayah memiliki sinyal yang kurang kuat dan memiliki sarana prasarana yang kurang memadai, maka itu tentu akan menghambat proses perjalanannya sidang. Yang kedua, masih ada banyak pengacara yang belum mencoba sistem e-court ini.